Channel Murtadin Perlu Tahu ini, sharing ke-37 dengan topik kekerasan seksual itu terjadi atau tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Kebiasaan menonton film atau movie, baik yang di gedung bioskop atau yang di HP, menurut pendapat banyak orang, adalah hiburan, selingan, atau intermezzo. Katanya, kita lari sejenak dari realita hidup yang penuh tantangan. Tetapi faktanya, orang bisa ketagihan nonton. Dia bukan lari sejenak, tetapi bisa lari berjenak-jenak sampai lupa tanggung jawab pekerjaan dan keluarga. Sebenarnya roh jiwa kita semua manusia, sedang lapar dan haus akan sesuatu. Apa itu? Roh kita haus akan Allah. Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Mengapa jiwa kita haus akan Allah? Sebab kita keturunan Adam yang dulu bergaul karib, hidup berdamai dengan Allah. Tetapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah mengusir manusia dari hadirat Allah, hidup terpisah dengan Allah. Yesaya 59 ayat 2. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi kita ini sebenarnya, kita melaparkan dan menghauskan pribadi Allah. Tetapi kita tidak tahu akan hal ini, sehingga kita mencari-cari solusinya, antara lain dengan nonton film atau movie. Itu kan masalahnya. Rata-rata film yang beredar adalah film yang bersifat dosa. Jika ada yang ceritanya kekerasan seksual, apakah itu benar-benar terjadi? Jawabnya jelas tidak. Tidak ada bintang film yang mau melakukan adegan itu sungguh-sungguh. Video ini di dalam film itu akan mencemari pikiran kita dengan kekerasan seksual. Pikiran kita dicemari. Suasana pikiran kita menjadi najis. Itu terus membayangi. Kita hidup di dalam alam kenajisan. Sedangkan Allah itu adalah Allah yang maha kudus. Tidak bisa kotek. Dengan menonton film, kita malah terpisah dari Allah. Kita tidak mau kondisi ini kan. Kita tidak mau. Yang kita butuhkan adalah bisa berdamai, baik dengan Allah. Kemudian kita bergaul karib setiap hari dengan Allah, sumber kepuasan roh jiwa kita, sehingga kita tidak usah haus dan lapar lagi. Yohanes 3:16 terkenal sekali, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah sangat mengasihi umat manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria, supaya setiap orang yang percaya, artinya berserah diri kepada beliau, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berserah diri, bukan menjadi Kristen. 17, sebab Allah mengutus anaknya, yang adalah seorang hakim, ke dalam dunia, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria tadi, bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghakimi umat manusia, melainkan untuk menyelamatkannya, menyelamatkan umat manusia. Oleh dia, sang hakim tidak hanya ketuk palu saja 3 kali untuk menyelamatkan umat manusia sambil berkata, dosa kalian sudah kuampuni.
Jika demikian, maka sang hakim ini telah melanggar kekudusannya. Sebab upah dosa adalah maut. Pasti maut itu. Lah kok diampuni? Melainkan sang hakim sendiri turun dari kursi kehormatannya, pergi menuju tempat si terhukum, yaitu umat manusia yang akan dieksekusi. Sang hakim rela menggantikan umat manusia menjalani hukuman mereka disalib tanpa dosa dan kesalahan apapun. Beliau rela disalib hanya supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam umat manusia. Artinya, supaya umat manusia selamat. Roma 8 ayat 4. Mohon dicek. Jika tuntutan hukum sudah diselesaikan oleh sang hakim sendiri, tuntutannya sudah diselesaikan, sudah dijalani, Yohanes 19:30, sudah selesai. Maka si terhukum lari pulang, pergi berlutut di rumah, menyembah Allah, mengucap syukur karena statusnya sekarang menjadi orang kudus, bukan orang berdosa lagi. Menjadi anak Allah. Boleh memanggil Allah itu Abah, Ayah, Papa, Papi, Dedi, Romo, dan sebagainya. Kesadaran akan status diri ini, status diri kita bukan orang berdosa, kita menjadi anak Allah, membuat kita tidak mau nonton film movie lagi. Ini kesadaran ini. Mbah mohon izin menyaksikan bahwa Mbah diajar oleh pendeta gembala gereja sejak 1978 sampai sekarang, jadi sudah 46 tahun. Ketika itu usia Mbah 30 tahun, Mbah tidak pernah nonton film movie duniawi. Biar satu kali. Tahun-tahun pertama memang ada pergumulan, tetapi sesuai dengan pertumbuhan rohani, lambat laun Mbah tidak ingin lagi. Karena kehausan jiwa Mbah dipuaskan oleh pribadi Allah Bapa di dalam penyembahan setiap pagi, bahkan setiap saat berkontak dengan Allah Bapa di sorga. Itu yang membuat hati tidak haus lagi, tidak lapar lagi, tidak perlu nonton film atau hal-hal yang lain. Sekian, Mbah akhiri bahasan kita hari ini. Mbah pohon undur diri. Kiranya turunlah berkat rohani dan jasmani serta ekonomi yang berkecukupan bagi seluruh penonton video ini serta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jikalau suka, tekanlah like, jempol yang ke atas. Jikalau ingin membantu keluarga atau teman-teman, silahkan bagikan video ini kepada mereka. Jika berkenan, tulislah komentar yang dahsyat, koreksi Mbah, atau apresiasi Mbah. Begitu kan? Sampai di sini dulu sampai besok. Insya Allah 5 menit sampai 6 menit saja. Shalom.